Shalom, selamat pagi buat para sahabat Kristiani di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru dunia tentunya. Sahabat Kristiani yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, ini episode yang saya janji mau datang kembali. Dan ini judulnya spektakuler banget. Karena oleh judul ini saya mendapat banyak kecaman. Saya dikecam banyak orang. Bahkan saya dijuluki Guan Manik si aneh. Sahabat Kristiani, aku happy. Saya senang dengan julukan itu. Karena apa? Karena itu bentuk daripada kecintaan saya kepada firman Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Anda semua, sahabat Kristiani. Suara Guan Manik itu adalah suara keyakinan, bukan kebenaran. Jadi, Anda bebas. Anda bebas menyangkal pemahaman saya, keyakinan saya. Bahkan Anda mau ikut mencap saya sebagai orang yang aneh, gak apa-apa. Dan saya akan berterima kasih kepada Anda semua yang bisa menerima pemahaman saya ataupun yang menolak. Kenapa? Hal yang saya berterima kasih kepada Anda adalah Anda sudah memberikan atensi, perhatian kepada firman yang saya paparkan. Artinya Anda ini adalah pencinta firman Tuhan. Saya akan hormat kepada Anda semua. Karena tujuan terbesar saya sebagai sahabat Anda adalah lewat channel yang saya bangun ini, sahabat Kristiani akan semakin giat membuka Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Karena kita harus memahami suara Tuhan kalau kita mau mengenal Tuhan itu sendiri. Tuhan dan firman-Nya itu sama. Itulah keinginan terbesar saya. Kita semua, semoga oleh YouTube ini, semoga oleh channel ini, Anda memiliki satu motivasi untuk membuka Alkitab Anda lebih giat. Dan ikut bersama-sama dengan saya membicarakan topik demi topik. Anda bisa bebas di kolom komentar itu. Anda mau like, Anda mau dislike, Anda mau komentar miring, Anda mau komentar apapun di situ. Ketika Anda berpartisipasi dalam channel kerohanian ini, saya menghargai Anda. Sebagai saudara, kita boleh, iman kita boleh berbeda. Kita tidak perlu harus memiliki pandangan yang sama tentang semua hal dalam kekristenan.
Karena ini adalah iman. Ini adalah pemahaman. Jadi sahabat Kristiani, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda semua, suara Guan Manik adalah suara keyakinan, bukan kebenaran. Kenapa? Karena Guan Manik boleh salah. Apapun yang saya pahami, yang saya yakini, itu sangat bisa salah. Tetapi satu-satunya kebenaran yang tidak ada salah adalah Tuhan. Tuhan satu-satunya kebenaran. Saya, Anda, kita semua, kita hanya boleh memberikan pemahaman kita, keyakinan kita. Tetapi kebenaran adalah milik Allah semata, Tuhan semata. Jadi ini saya sampaikan, saudara Kristiani, agar diantara kita jangan terjadi polemik. Agar diantara kita tidak terjadi permusuhan. Agar diantara kita jangan terjadi pertikaian. Agar topik pembicaraan kita jangan memisahkan kita. Jangan membuat kita berdosa, memusuhi, membenci satu sama lain. Saya melakukan ini secara pribadi, ini hanya karena bentuk kecintaan saya kepada firman Tuhan. Dan inilah yang juga saya akan tinggalkan ke anak cucu saya kelak. Apa yang saya yakini? Mereka akan tahu bagaimana saya mencintai firman Tuhan. Mereka keturunan saya kelak akan tahu seperti apa yang saya yakini. Apakah mereka harus ikut keyakinan saya? Ya tidak juga. Tetapi satu-satunya yang mereka akan tahu bahwa papa mereka, kakek mereka, opung mereka memiliki satu pemahaman tentang kekristenan itu sendiri. Jadi sahabat Kristiani, sekali lagi kita jangan berpolemik. Kita jangan bertikai. Anda boleh memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya. Tetapi Allah kita, Tuhan kita, Yesus kita mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Mengajarkan kita untuk saling berdamai, mengajarkan kita untuk saling menerima iman satu sama lain. Ini penting. Karena dan saya merasa bersyukur saya masukin ini di channel YouTube ini setelah saya mengalami banyak hal di luar sana. Pada diskusi Alkitab saya, wow, di sana ada kecaman, di sana ada bully, keroyokan, di sana ada seperti penghakiman. Bahkan ada kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari tulisan seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Jadi saran saya kepada Anda, kalau
channel saya ini, kalau suara Guan Manik ini mengganggu kedamaian Anda, saya sarankan Anda jangan ada di channel ini. Karena saya nggak mau Anda kehilangan sukacita Anda. Saya nggak mau juga Anda kehilangan damai sejahteranya Anda. Karena itu adalah mahal. Itu mahal. Saya hanya sarankan bagi Anda sahabat Kristiani yang merasa ingin memberi. Anda juga bisa memberi di channel ini, memberikan sanggahan, memberikan masukan, memberikan pemahaman, memberikan keyakinan, memberikan iman percaya Anda kepada Tuhan lewat topik-topik yang saya akan angkat di channel ini. Saya sarankan hanya Anda sahabat Kristiani yang merasakan sukacita, yang merasakan damai sejahtera, yang merasakan terberkati, Anda sajalah yang ada di grup ini, di channel ini, penonton daripada channel ini. Karena Anda adalah saudara saya. Darah Anda dengan darah saya sama. Ada darah Yesus di situ. Itulah yang membuat Anda dengan saya bersaudara. Kita tidak akan berpolemik oleh topik apapun, oleh karena apapun, oleh karena pemahaman apapun. Saya tegaskan ini, saudara. Saya bukan orang yang suka berpolemik. Saya sedikit cerita. Kalau Anda ada di Facebook saya, itu artinya Anda orang baik-baik. Kalau saya melihat Anda teman Facebook saya, kalau Anda teman Facebook saya dan saya lihat Anda memposting ada postingan kebencian, ada postingan celaan atau apapun terhadap siapapun, saya akan unfriend Anda. Karena saya tidak mau berteman dengan orang yang bermusuhan dengan yang sifatnya, yang karakternya saya tidak setuju. Jadi kalau Anda ada di Facebook saya, artinya frekuensi Anda dengan frekuensi saya di dalam Tuhan sama. Dan saya ingin kita memiliki frekuensi yang sama di sini. Agar apa yang saya suarakan, Anda bisa menangkap dengan baik. Agar apa yang Anda suarakan, saya pun bisa menanggapi dengan baik. Kita harus satu frekuensi. Frekuensi di mana yang kita harus berada? Kita harus bisa melihat apa rancangan-rancangan Allah kepada kita. Apa rancangan-rancangan Allah dari kita. Itu adalah frekuensi yang kita selalu ada. Kalau kita gagal memahami itu, gagal ada di dalam, gagal menyamakan frekuensi, kita akan gagal dalam hal menerima materi atau waktu saya memberikan materi. Kita gagal dalam memahami itu. Jadi itu yang saya mau bicara di awal ini. Kita harus paham dulu. Topik yang spektakuler tadi yang saya bilang itu, sebenarnya itu tidak terlalu spektakuler. Topik siapakah Yesus sewaktu di bumi, sebenarnya ini bukan topik yang prinsip. Ini sama dengan topik kalau saya pertanyakan, tanggal berapa Yesus lahir?
Karena topik yang prinsip yang harus adalah kita harus beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan, yang menyelamatkan kita. Itu yang prinsip. Ketika kita tidak bisa percaya kepada Yesus, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan itu. Itu prinsip. Itu prinsip. Tetapi topik yang kita mau bicarakan ini, siapakah Yesus sewaktu di bumi? Ini prinsip enggak? Enggak. Tapi penting enggak? Penting. Ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila kita gagal memahami, melihat siapa Yesus sewaktu di bumi, maka kita akan gagal dalam bersikap sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen. Kita gagal bersikap bagaimana kita harus menjalani kehidupan kekristenan kita. Tidak prinsip, tapi penting. Saudara, Anda pernah dengar atau sering dengar sahabat Kristiani kita ya, sahabat Kristiani, teman-teman kita ngobrol, bicara. Ketika kita bicara tentang dosa, ketika kita bicara tentang kekudusan, ketika kita bicara tentang sifat Tuhan, karakter Tuhan, kudus, suci, murni, sering kita dengar, kita ini kan masih manusia. Kita ini kan masih kedagingan. Itu kan Yesus. Yesus itu kan Tuhan. Kita tidak bisa seperti Yesus. Karena Yesus itu Tuhan. Nggak usah terlalu rohani deh. Nggak usah sok-sok rohani deh. Sering kita dengar itu. Sikap kita menjadi pecundang. Sikap kita bukan sikap seorang yang pemenang. Kita sudah tidak percaya kalau kita bisa mencontohi Yesus. Itu poinnya. Itu poin yang saya mau sampaikan. Di dalam pemahaman kita, siapakah Yesus sewaktu di bumi? Pemahaman itulah yang membuat, yang membentuk, yang menjadikan sikap diri kita secara pribadi sebagai seorang Kristen. Saudara-saudara, sahabat Kristiani, saya mau membagikan kepada Anda, dan apa yang saya bicara ini, bila keluar daripada konteks Alkitab, Anda bisa tegur saya, Anda bisa tulis di komentar, atau Anda bisa hubungi saya secara pribadi. Saya akan kasih nomor WhatsApp saya. Anda bisa hubungi saya secara pribadi. Nanti saya akan kasih nomor WA saya. Tertulis biar tidak lupa, maaf. Anda bisa apapun kalau itu di luar konteks Alkitab. Dasar paparan saya, dasar keyakinan saya, Alkitab. Anda tidak boleh berbicara kepada saya pendapat si A, si B, si C. Itu tidak akan saya terima. Karena dasar kekristenan adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan oleh buku ciptaan Profesor Dr. ABCD si A, si B, si C. Kalau itu yang Anda bicara, saya akan diam. Karena dasar bicara kita, dasar apa yang kita angkat, bahannya sudah berbeda. Jadi,
Ini saudara, kita tidak boleh kehilangan semangat kita. Kita tidak boleh kehilangan percaya diri kita. Kita tidak boleh menjadi pecundang. Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Bagaimana Yesus bisa mengalahkan dunia ini? Itu adalah salah satu topik yang juga nanti kita akan bicarakan. Bagaimana kita bisa menang seperti Yesus? Itu juga topik yang akan kita bicarakan. Itu yang saya katakan. Apakah topik ini prinsip? Tidak. Ini tidak prinsip. Karena kamu boleh percaya, boleh berbeda dengan saya di topik ini, tetapi oleh percaya kita kepada Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Sebab yang menyelamatkan kita adalah kepercayaan kita kepada Yesus dan lain-lainnya tentunya. Karena Alkitab juga mengajar kita untuk beriman, berpengharapan, ya, memiliki kasih, dan iman kita juga harus dikerjakan, ya, seperti itu. Nanti kita akan saya akan mulai hal apa saja nanti saya akan tuangkan di sini yang saya berharap itu mungkin bisa memberkati setiap sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Jadi itu saya tekankan. Tadi di poin pertama saya bilang, suara Guan Manik adalah suara keyakinan, bukan kebenaran. Karena kebenaran hanya milik Allah semata, Tuhan saja. Jadi, jangan tulis komentar yang di bawah yang tidak rohani. Anda boleh menanggapi, Anda boleh tidak setuju, tapi bicaralah dengan cara yang rohani. Jangan nanti di luar daripada kita, sahabat Kristiani, membaca komentar ini, berkata bahwa pengikut Yesus itu ABCD gitu. Karena dia melihat komentar Anda. Mungkin yang tidak seperti layaknya sebagai seorang Kristen. Ini bukan tentang saya. Tetapi komentar Anda itu bisa dipakai orang untuk menjatuhkan Tuhan kita, pengikut-pengikut Tuhan. Jadi, jika Anda tidak setuju dengan channel saya, Anda tutup handphone Anda. Karena saya hanya ingin channel ini membantu dan membangun Anda. Dan jika Anda ingin membangun saya, silakan. Jika Anda ingin membangun yang lain, silakan. Anda boleh mengomentari komentar sahabat Kristiani di kolom yang lain juga. Jadi kita saling membangun. Ini adalah ruang, suara Guan Manik ini adalah satu ruang yang memberikan kita kesempatan untuk berbagi. Anda boleh berbagi keyakinan Anda tentang, tentu dengan topik. Ini akan ada topik-topik yang berbeda. Jadi Anda hanya bisa berkomentar, menanggapi tentang topik yang ada, yang sedang kita angkat. Jadi tidak melebar. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa oh iya, tadi kita harus menyamakan satu frekuensi. Lalu di frekuensi yang mana kita harus samakan agar kita bisa memahami kehadiran Yesus di dunia ini? Dan topik siapa Yesus di dunia ini? Kita harus berangkat dari awal. Kita harus berangkat dari yang punya misi. Kita harus berangkat dari hati si pemilik misi.
kita harus berangkat dari impian si pemilik si pemilik misi aja lah, yang mengirimkan Yesus, yang memberikan Yesus kepada dunia, yaitu Allah. Apa hati Allah kita? Saya akan bacakan satu ayat buat kita di 3 Yohanes ayat 16. Ini sebenarnya saya nggak baca pun Anda udah pasti tahu. Ini ayat favorit kita Kristen. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Mengaruniakan. Kalau saya memahami ya tolong buat di komentar kalau nggak setuju. Mengaruniakan itu mempersembahkan, memberikan. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang Allah tidak ingin terjadi dalam kita, setiap orang di sini, Anda, saya, dan setiap sahabat Kristiani di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di seluruh penjuru bumi ini, kebinasaan. Allah tidak mau melihat kita seorang pun binasa. Itu hatinya. Allah ingin melihat kita memiliki hidup yang kekal. Hidup di sorga bersama Dia. Hidup di sorga bahagia bersama dengan Dia. Hidup di sorga berdamai bersama dengan Dia. Itulah impian terbesar Allah. Anda, saya, semua kita di sini, tanpa mengenal nilai-nilai sosial kita siapa, tapi kita harus bangga. Kita harus bersyukur. Karena ada Allah yang merindukan kehadiran kita di rumahnya. Ada Allah yang menginginkan kita bersama dengan Dia. Bangga? Kita harus bangga. Dan inilah hati Allah. Inilah kerinduan Allah. Ingin Anda, saya, dan kita semua ada dengan bersama Dia di sana. Jangan ada satu orang tersisa pun untuk binasa di bumi ini oleh karena kuasa dosa. Itulah. Saudara, sahabat Kristiani, kita harus berangkat dari sini. Bahwa dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Allah sedang mempertontonkan satu kasih. Ini penting. Ini penting. Allah sedang mempertontonkan satu kasih. Mindsetnya semua banyak orang Kristen hari ini, ketika kita bicara tentang Allah, ketika kita bicara tentang Tuhan, mindset kita adalah kekuasaan. Allah berbicara tentang kasih. Mengorbankan harta satu-satunya. Mengorbankan anak yang Dia kasih satu-satunya. Allah sedang mempertontonkan. Ini loh, aku mengasihi kamu. Oleh karena kasih aku kepada kamu, aku rela mempersembahkan anak saya satu-satunya. Apapun saya akan lakukan agar kamu tidak binasa.
agar Anda bisa bersama dengan saya. Itulah suara Allah. Saudara, kita harus di frekuensi ini. Kita harus punya frekuensi yang sama. Bila kita tidak di frekuensi yang sama, ketika Allah mempertontonkan sebuah kasih, Anda ingin melihat satu tontonan dari kuasa, itu akan tidak akan tersambung. Siapa Yesus sewaktu di bumi? Apa tujuannya Yesus harus turun ke bumi? Kenapa harus Yesus yang turun ke bumi? Semua harus bermuara di kasih. Semua harus bermuara di impian Allah. Semua harus bermuara di hati Allah, kerinduan Allah. Ini yang kita harus ada di frekuensi ini. Sehingga apapun nanti, apapun yang kita belajar, apapun yang kita membaca di firman Tuhan, muaranya harus ke sana. Apapun isinya, hasilnya kasih. Saudara, saya untuk awal ini itu dulu yang saya mau sampaikan kepada Anda. Dan saya tidak mau tidak ingin juga kita memiliki persepsi atau tuduhan atau pemikiran-pemikiran yang lain ya. Untuk di episode awal ini, saya juga secara pribadi mau sampaikan apa keyakinan saya. Saya sedikit cerita. Sejak dari Minggu 10 April, itu 10 April 1994, pada sore menjelang malam di rumah salah seorang pendeta saya waktu itu. Waktu itu saya sudah mengambil pertobatan dalam kehidupan kekristenan saya, dan oleh pendeta saya boleh mengambil keputusan di dalam Tuhan. Apa keputusan itu? Sewaktu saya mengambil keputusan untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berjanji di depan saudara-saudara saya bilang, saya akan mengikut Yesus. Waktu itu pendeta saya bertanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dengan mantap saya jawab, ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Saudara, 28 tahun, mungkin beberapa hari lagi ya, ini Maret tanggal 28 ya, 27. Jadi sekitar 2 minggu lagi saya genap mengambil komitmen itu, sudah 28 tahun. Saya masih di komitmen yang sama. Saya masih di keyakinan yang sama. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya.
Kenapa ini saya bicara di sini? Karena topik yang saya akan paparkan ini banyak memahami, banyak mempersangkakan, banyak memberikan saya satu kesimpulan bahwa saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itulah kenapa saya harus menyatakan pernyataan itu. 28 tahun yang lalu saya masih tetap dan akan tetap sampai kapanpun akan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pada diri saya. Ini mudah-mudahan membantu Anda nanti menonton paparan saya di episode yang berikutnya. Karena saya mendapatkan banyak pertentangan dengan pemahaman yang saya punya. Anda pun boleh menentang saya. Silakan. Tapi saya percaya. Jika kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta kasih yang benar terhadap Tuhan dan firman-Nya, bila kita salah pun dalam memahami firman-Nya, Tuhan akan dengan mudah suruh Roh Kudus-Nya, bilang Roh Kudus-Nya, kasih tahu itu ke si Gon Manik tuh, si aneh, dia salah gitu. Saya percaya Tuhan akan membenarkan setiap pernyataan, pemahaman yang salah bila hati kita dalam ketulusan. Itulah yang keyakinan saya. Itulah sebabnya saya berani angkat, paparkan, nyatakan apa yang saya yakini. Karena saya percaya, jikapun saya salah, karena ketidakmampuan saya untuk memahami firman Tuhan, Tuhan akan membantu saya untuk memahami. Ini bukan masalah salah benar. Ini bukan masalah ahli atau tidak. Ini bukan masalah sekolah atau tidak. Ini adalah masalah keyakinan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai sahabat Kristiani, pencinta Tuhan, pencinta firman Tuhan, pengikut Yesus, kebanggaan kita satu-satunya adalah kita boleh percaya, kita boleh sama-sama. Setiap orang memanggil Allah itu Bapa kita. Setiap kita di sini bisa memanggil Tuhan Allah kita, Bapa kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita diberkati oleh Bapa yang luar biasa, Bapa kita di surga yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Jadi sahabat Kristiani, ini sikap apa yang saya paparkan di sini, ini adalah sikap Anda dalam masuk di dalam channel saya. Jika Anda tidak terbangun di sini, jangan Anda ikutin channel ini.
Jika Anda tidak bahagia, jika Anda tidak merasa damai, jika Anda tidak merasa sukacita, Anda saya sarankan jangan ikuti channel ini. Jangan. Saya hanya ingin berbagi berkat. Bila apa yang saya paparkan bisa memberkati Anda, bila apa yang saya yakini memberkati Anda, bisa membantu Anda untuk mengubah sikap Anda, untuk mengubah lebih baik, saya akan merasa bahagia. Dan itu satu-satunya tujuan saya. Saya tidak sedang menyatakan saya hebat. Tidak. Saudara, saya tidak punya sekolahan. Saya bukan sekolahan teologi ya. Saya juga bukan orang yang bisa membaca banyak buku bahasa Inggris dan buku-buku yang lain. Tidak. Saya murni hanya baca Alkitab saja. Jadi, bila apapun yang saya yakini, itu adalah pemahaman dan keyakinan saya murni dari firman Tuhan. Anda boleh tidak setuju dengan saya. Anda boleh mengatakan apapun tentang saya, akan keyakinan saya. Tapi, sekali lagi, kita tidak boleh berpolemik. Kalau Anda dan saya berpolemik, Anda dan saya dengan yang lain bertikai, Bapa kita di sorga yang sedih. Kita jangan mendukakan Bapa kita di sorga. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Hadirlah di sini, ikutlah channel ini. Bila Anda dan saya saling membangun, saling terbangun. Anda juga boleh memberikan saya banyak masukan, Anda juga boleh memberikan saya pemahaman, dan saya akan berterima kasih untuk itu, dan saya juga berharap Anda semua juga boleh membangun saya di channel ini. Sekian dulu sahabat Kristiani. Ini saya episode ini sengaja saya tidak belum buka satu topik, tapi saya hanya menyatakan bahwa kalau kita memahami firman Tuhan, kita memahami kehadiran Yesus di bumi, kita harus memiliki satu frekuensi yang sama. Kenapa? Agar kita boleh melihat dengan cara hati yang sama, mata yang sama, pemikiran yang sama. Tadi saya sudah bacakan, kita harus satu frekuensi di dalam frekuensi yang sama, yaitu impian Allah yang punya rancangan, impian hati Allah yang punya misi, yaitu ingin melihat kita ada di sorga bersama dengan Dia. Allah tidak ingin melihat seorang pun di antara kita binasa oleh karena dosa, oleh karena dunia. Sahabat Kristiani, sekian dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ke depan kita akan bicara lebih rileks. Kita nanti kalau bicarakan topik, kita akan mulai dengan doa. Karena ini masih pembukaan, ya kita harusnya, ya tadi pagi saya juga udah berdoa, semoga Anda juga sudah memulai doa dalam hidup Anda. Tetapi untuk episode yang akan datang, kita akan selalu memulai dengan doa. Oke, sahabat Kristiani, sekian dulu. Salam dari saya, Suara Guan Manik. Suara keyakinan, bukan kebenaran. Salam. Selamat pagi.